Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Demikian itu adalah teks yang kita bacakan dengan makna gandul. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, kita mulai dari wakamakola tadi. Wakamakola ya, bahwa surat ini menjadi hatinya Al-Quran itu karena banyak sekali keutamaan di dalamnya, menjadi penguat atau SK bagi Kanjeng Nabi. Selanjutnya juga ada keunggulan-keunggulan yang lain, dan ini juga ada keutamaan-keutamaan yang lain yang disampaikan wakamakola oleh Kanjeng Nabi, bahwa inna ahlal bukan ya, iku mangdi ayyuma muslimin wa muslimatin, siapapun ya, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, ini terjemahnya, quri'a indahuma, yang dibacakan di sampingnya itu adalah surat Yasin. Jadi jika dia dibacakan surat Yasin di sampingnya, wa huma fi sakaratil maut, dan muslim dan muslimah ini dalam kondisi sekarat pati atau dalam sakaratul maut, maka nazala alaihima, turunlah bagi mereka itu bi adati kulli harfin, sebanyak setiap huruf ya di dalam surat Yasin. Yang apa yang turun? Asratu amlakin, ya 10 malaikat. Jadi apabila ada orang sekarat kemudian dibacakan Yasin, maka turunlah ya bagi mereka itu adalah setiap huruf daripada surat Yasin itu 10 malaikat ya. Jadi 10 dikali jumlah huruf yang ada, di mana malaikat ini yakumuna baina itu, mereka berdiri ya di depan mayat tersebut, sufufan ya, berbaris, yusalluna alaihima, memintakan rahmat kepada Allah ya bagi si sakaratul maut tadi itu, wa yastaghfiruna lahuma, dan memintakan ampunan ya kepada muslim-muslimah yang sekarat mati tadi itu. Demikian pula wa yashhaduna ghuslahuma, menyaksikan pula proses pemandiannya, wa yattabi'una janazatahuma, dan mengiring-iringi ketika mayit ini kemudian jenazahnya kemudian diantar ke kuburan ya. Sehingga barangkali ini juga yang melandasi tradisi kita ya. Jadi kalau ada orang sekarat mati atau orang-orang kita yang naza itu, maka kemudian dibacakan Yasin ya di samping kanan kirinya, dengan harapan ini kemudian ada malaikat yang turun membantu memintakan ampunan kepada saudara kita yang dalam sekarat mati tadi itu. Dan ini telah menjadi tradisi di dalam kebudayaan kita. Di tempat yang lain ya, Rasulullah juga bersabda, wa kama qala alaihi salam aktsiru qiraata hadhihi surata, perbanyaklah membaca surat ini karena di dalamnya ada kekhususan yang banyak itu, fa inna fiha khosaisun katsiratun hatta qila fi syarh hadzal hadis. Sehingga kemudian para ulama mengatakan untuk menerangkan hadis ini, di antara kekhususan surat Yasin itu adalah innal ja'i'a, ya sesungguhnya ya kalau ada orang yang lapar, idza qara'aha bihuduril qalbi, ketika orang lapar itu membaca surat Yasin ini dengan hudurul qalbi, dengan penghayatan yang luar biasa, maka asba'ahullahu, Gusti Allah akan menjadikan orang yang lapar ini menjadi kenyang, min fadlihi ya, dengan keutamaan Allah. Wa in qara'ahal khaifu, dan kalau ada orang yang takut ya, dalam kondisi ketakutan membaca surat ini, maka azhaballahu ta'ala huznahu, Allah akan menghilangkan rasa takutnya tersebut. Nah ini ya, jadi bagi para santri, para mustami'in ya, dalam kondisi darurat sekarang ini ya, untuk menenangkan hati perbanyaklah surat Yasin ya, tetapi dengan catatan bihuduril qalbi, begitu ya, maknanya direnungi ya. Saya yakin susah-susahnya juga akan hilang. Yakin ya, kita pernah mengalaminya sendiri. Ya catatannya tadi bihuduril qalbi. Dan kemudian juga diantara kelebihan yang lain adalah keutamaan yang lain. Nah kalau ada orang fakir, wa in qara'ahal fakir ya, fakir ini dalam istilah fikih itu lebih rendah dari miskin. Jadi kalau miskin
itu dia punya pekerjaan tetapi tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk makan sehari. Ya, tetapi kalau fakir, ya dia tidak punya penghasilan juga, ya tentu saja kalau tidak punya penghasilan dia tidak bisa ya untuk ini fakir ya. Nah bagi orang fakir ini khalaso min dainihi ya. Gusti Allah ya kalau dia membaca surat Yasin, Gusti Allah akan membebaskan dari hutang-hutangnya. Saya kira ini kunci ya dalam tradisi kita ya, di masyarakat itu ada yasinan setiap minggu sekali. Kita menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan masyarakat di pedesaan yang masih menjalankan ritual-ritual ini, kehidupan batiniahnya begitu tenang ya, tidak disibukkan dengan hiruk pikuk yang luar biasa. Ini adalah bukti yang nyata menurut kami. Barangkali ketenangan ini berkurang karena ya mulai banyak yang mulai meninggalkan tradisi ini, barangkali. Selanjutnya, terjemah selanjutnya adalah wa idza qara'a hadzul hajati, bagi orang yang memiliki hajat kok kemudian dia baca surat ini, qadallahu taala hajatahu, ya Gusti Allah memenuhi hajatnya tersebut. Ini juga ada dalam tradisi kita, itu kan ada selamatan dan sebagainya, dibacakan surat Yasin dengan harapan ini adalah doa agar Gusti Allah memenuhi hajat-hajatnya. Waman qara'aha fis subhi, barang siapa yang membacanya pada waktu subuh, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, ya, maka dia akan di dalam perlindungan Allah hingga waktu sore. Nah ini juga penting setelahnya. Wa fi ayyi baldatin, ya, di negara manapun, di tempat manapun ya. Baldah ini ya bisa bermakna negara secara luas atau ya daerah ya. Itu idza tuliyat wa fusirat, ketika surat Yasin ini dibaca, ditala itu ya berarti dibaca secara lisan dan ditafsiri gitu. Maka rafa Allah taala, Gusti Allah akan menghilangkan daripada baldah tersebut, negara tersebut, apa yang dihilangkan? Al-bala, yaitu cobaan-cobaan itu kalau ada bala ya. Kemudian al-qahta, kepailan ya, kesulitan-kesulitan. Kemudian wal-ghala, itu kalau ada krisis pangan itu juga akan dimudahkan oleh Allah ya. Wa ta'un ya, penyakit ta'un ini juga hampir sama seperti wabah ya, penyakit menular. Wal waba'a, dan pagebluk ya. Ya ta'un, wabah ya, kira-kira seperti kondisi kita sekarang ini di mana ada pagebluk berupa Covid-19 ini. Mari kita perbanyak surat Yasin, semoga ya lantaran ya bacaan itu kemudian Indonesia segera dibebaskan ya daripada pagebluk ini. Wal mardha bi hurmatiha, dan kesakitan penyakit ya dengan kehormatan hadis surat ini. Waman qara'aha fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala, barang siapa membacanya pada waktu malam hari, yakunu ahluhu, maka keluarganya fi amanillahi ta'ala, di dalam perlindungan Allah, ila subhi, hingga waktu subuh. Nah yang terakhir, idza quri'at 'alal mayyiti, jadi kalau ada mayit, ini kalau sudah meninggal, yang depan tadi kan sekarat mati ya. Jadi kalau ada mayit kok dibacakan surat Yasin ini, maka khuffifat anhu adzabul qabri, akan diringankan baginya itu adalah siksa kubur. Jika ingkana min ahlil azabi, kalau dia itu adalah ya sebagian dari orang yang mendapat siksa di kuburan. Wa illa, nah kalau dia itu adalah orang yang telah mendapatkan nikmat kubur, maka fatakunu fi rauhihi wa rohatihi ziyadatan ya, jadi dia tetap akan di dalam kebahagiaan dan kesenangannya ya, yang itu sebagai tambahan dari apa yang sudah didapat. Karena li'annal qabra raudhatun min riyadil jinan, karena kuburan ini ya satu pertamanan daripada taman-taman surga, etalase surga. Atau bisa jadi kuburan itu adalah hufratun min hufarin niron ya, yaitu joglangan itu daripada joglangan-joglangan yang di dalam neraka ya, karena neraka itu kan dikisahkan itu terdiri dari joglangan-joglangan yang berisi api. Nah saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan hingga keterangan ini. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang wa fi lafzi Yasin ya, khamsatu aqwalin ya. Lan iku ing dalam lafaz Yasin utawi 5 pira-pira dawuh. Jadi
tentang tafsir surat Yasin itu sendiri atau lafadz Yasin yang telah kita baca di awal. Semoga video pendek ini bermanfaat khususnya bagi saya yang membaca ini dan secara umum kepada para mustami'in, para santri sekalian, menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir, tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.